Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan, NIM 22033-2002. Kelas reguler 1, mata kuliah Smart City. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang smart branding, yang dimana pengertian smart branding yaitu adalah pendekatan strategis untuk membangun identitas dan citra kota yang cerdas dan inovatif, memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan daya tarik dan nilai kota. Selanjutnya, tujuan smart branding dalam perencanaan kota. Tujuan smart branding dalam perencanaan kota adalah meningkatkan daya saing kota, menarik investasi, penduduk, dan wisatawan, serta memperkuat identitas kota di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, komponen-komponen utama dalam smart branding. Yang pertama adalah teknologi digital, yang kedua adalah inovasi, yang ketiga adalah keterlibatan masyarakat, dan yang keempat adalah strategi pemasaran terpadu. Selanjutnya, peran teknologi dalam smart branding. Pemanfaatan Internet of Things atau IoT, Big Data, dan aplikasi mobil untuk memberikan layanan cerdas dan meningkatkan kualitas hidup warga. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat dalam smart branding. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam inisiatif branding kota melalui forum, media sosial, dan program kolaboratif. Selanjutnya, pengembangan ekonomi kreatif. Pengembangan ekonomi kreatif bertujuan untuk mendukung sektor ekonomi kreatif seni, desain, dan teknologi untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya tarik kota. Nah, selanjutnya, branding wisata kota. Branding wisata kota adalah mempromosikan objek wisata, acara, budaya, dan destinasi kuliner sebagai bagian dari citra kota yang menarik bagi wisatawan. Selanjutnya, branding pendidikan dan riset. Nah, untuk branding pendidikan dan riset ini sendiri adalah memperkuat citra kota sebagai pusat pendidikan dan riset untuk menarik pelajar, akademisi, dan institusi pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian adalah promosi kota sebagai tempat tinggal ideal. Nah, ini adalah mengkomunikasikan kualitas hidup tinggi, layanan kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang aman untuk menarik penduduk baru. Nah, selanjutnya teman-teman adalah smart branding dan pariwisata berkelanjutan. Nah, untuk smart branding dan pariwisata berkelanjutan adalah mendorong pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan dan warisan budaya kota. Selanjutnya, contoh negara yang sukses dalam penerapan smart branding. Yang pertama adalah Singapura, yang kedua adalah Barcelona, dan yang ketiga adalah Seoul. Nah, setelah tadi pemaparan materi teman-teman, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang pertama dari saudara Jumasni, bagaimana cara memilih platform yang tepat untuk smart branding? Nah, untuk cara memilih platform yang tepat untuk smart branding adalah yang pertama adalah identitas tujuan branding, yang dimana tentukan tujuan smart branding yang akan kita laksanakan. Terus yang kedua adalah pahami target audience, yang dimana lakukan riset untuk memahami demografi, persepsi, dan perilaku target audience yang kita akan berikan. Dan ketiga adalah analisis kekuatan dan kelemahan platform. Jadi cara yang ketiga itu kita harus melihat dulu apa ini kelemahannya sebenarnya platform yang kita butuhkan dan apa kelebihannya. Terus pertanyaan kedua adalah bagaimana smart branding membantu perusahaan memenangkan persaingan. Nah, persaingan di pasar yang kompetitif. Nah, yang kedua adalah yang pertanyaan kedua adalah caranya itu dengan satu, menciptakan identitas merek yang kuat. Nah, maksudnya di sini menciptakan identitas merek yang kuat. Nah, yaitu keunikan dan diversifikasi. Maksudnya di sini teman-teman sekalian, kita harus menciptakan merek atau brand yang unik dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Yang kedua adalah meningkatkan pengalaman pelanggan. Nah, maksudnya di sini teman-teman, jika kita sudah membuat nama brand yang bagus, kita harus juga meningkatkan pengalaman pelanggan. Misalkan mempromosikan ini nama brand. Yang kedua adalah
interaksi kita dengan pelanggan ini juga harus secara baik. Terus yang ketiga adalah manfaat dan dampak buruk smart branding. Nah, adapun manfaat dari smart branding adalah peningkatan visibilitas dan citra positif. Maksudnya di sini teman-teman, dengan adanya smart branding ini dalam lingkup smart city atau perencanaan kota, suatu kota akan menciptakan sebuah atau terdapatlah sebuah brand yang dimana yang menjadi citra positifnya suatu kota tersebut. Nah, terus yang ketiga adalah peningkatan kebanggaan dan identitas lokal. Nah, yang kedua ini teman-teman, misalkan di suatu kota atau di suatu daerah ada misalkan tugunya. Nah, itu dengan pemanfaatan smart branding ini di dalam itu nanti tubuhnya bisa menjadi citra kotanya. Oh, misalkan orang dari luar bilang, mau kak ke contohnya Sinjai, mau kak ke Sinjai karena ada tubuh bambunya. Itu yang menjadi citra kotanya, teman-teman sekalian. Nah, adapun dampak buruk dari smart branding adalah ketergantungan pada teknologi. Nah, ini sebenarnya teman-teman sekalian, sekarang ini di zaman teknologi, kita pasti sudah melihat bahwa ketergantungan pada teknologi itu sudah terjadi, yang dimana semua orang itu sudah bergantung pada teknologi. Terus yang kedua adalah isu privasi dan keamanan. Nah, dengan adanya eh, smart branding ini, isu dan privasi keamanan mungkin bisa saja akan ditahu oleh orang lain. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat dari Saudara Maratul Fadila, mengapa smart branding sangat dibutuhkan di era teknologi sekarang ini? Nah, untuk ini teman-teman, mengapa smart branding sangat dibutuhkan di zaman sekarang ini? Karena seperti yang kita ketahui bahwa sekarang adalah zamannya zaman teknologi, di mana semua kegiatan-kegiatan kita pasti akan berkaitan dengan teknologi. Nah, mengapa smart branding dibutuhkan? Karena andaikan kita tidak menggunakan smart branding atau pemanfaatan brand kota, kita tidak bisa meningkatkan desain kota kita. Makanya dengan pemanfaatan smart branding ini, sebisa mungkin kita bisa membantu untuk mempromosikan atau memberikan nilai tambah dari kota kita atau wilayah kita. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Saudara Tasya Pratama, apa keuntungan bagi masyarakat terkait dengan penerapan smart branding? Nah, kalau ini teman-teman sekalian, apa keuntungan yang didapatkan masyarakat? Yang pertama adalah peningkatan ekonomi lokal. Mengapa saya katakan pemanfaatan ekonomi lokal teman-teman sekalian? Karena misalkan saya ambil contohnya di daerah Sinjai saja. Misalkan di daerah Sinjai itu terkenal dengan laha bete atau laha raci. Dengan pemanfaatan smart branding ini, mungkin saja orang-orang Jepang misalkan melihat di HP-nya atau di Instagramnya tahu bahwa di Sinjai ini ada laha bete. Jadi mungkin saja orang Jepang ini datang ke Sinjai untuk mencicipi hal ini, kan ini termasuk dengan ekonomi lokalnya teman-teman masyarakat Sinjai. Terus yang kedua adalah meningkatkan identitas dan kebanggaan lokal. Seperti yang saya jelaskan tadi di pertanyaan sebelumnya bahwa identitas lokal kita misalkan tuh bambu kita dapat meningkat dengan pemanfaatan smart branding ini. Terus yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur. Nah, mengapa pengembangan infrastruktur ini masuk dalam keuntungan bagi masyarakat teman-teman sekalian? Dengan pemanfaatan smart branding ini, masyarakat dapat menikmati yang namanya infrastruktur yang dibangun dari hasil penerapan smart branding ini. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan, dan untuk pertanyaan teman-teman yang mungkin itu saja jawabannya. Kalau misalkan masih ada, mungkin kita bisa berdiskusi di lain waktu. Maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.